Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan Menuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah Menak Yakut Khairul Qomas yang diminta untuk turun dari jabatannya ya, buntut dari ucapannya ya. Ini ucapan seperti apa? Langsung saja kita baca sesuai yang dilansir oleh pikiranrakyat.com. Menak Yakut Kholil Qomas diminta turun dari jabatannya ya, buntut ucapan selamat Lebaran. Menteri Agama Menak Yakut Kholil Qomas sempat mengucapkan selamat pada umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Seperti pada umumnya, ucapan tersebut diselipkan permintaan maaf sebagai salah satu jalan untuk kembali ke fitrah. Dia mengaku sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan maupun dosa. Sebagai manusia biasa, apalagi pimpinan organisasi dengan 7 juta anggota, tentu saya memiliki bejibun kesalahan. Izinkan saya meminta maaf dan memberikan ucapan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, iminal aidin wal faidin, ujar Menak Yakut Kholil Qomas di akun Twitternya. Namun siapa sangka ucapan selamat hari raya dari Menak ini justru tidak mendapatkan sambutan baik dari sejumlah orang. Bukan tanpa alasan mereka menggarisbawahi perkataan Menak Yakut yang mengklaim dirinya pimpinan dari 7 juta anggota. Publik berpendapat, mestinya sebagai seorang pemimpin, Menak Yakut tak perlu membawa-bawa masalah hierarki saat meminta maaf. Ucapan selamat Idul Fitri paling norak seorang pejabat sekelas menteri, ucap pemilik akun @pramudia. Titik ya. Jabatan yang diberi oleh negara tidak boleh dikhususkan untuk sekelompok orang. Kalau masih menganggap diri dari dan jabatannya sebagai pemimpin ormas, mending mundur aja dari jabatan Menak, ujar pemilik akun tunku. Begini cara merangkai tata bahasanya, salah ini sekelas menteri loh, seharusnya urus aja ormas, kata pemilik akun @teddy. Kemudian, Menteri Agama kok kayak minta pengakuan gini sih, tutur pemilik akun @asep. Sebagian orang juga menilai Yakut Kholil belum siap menjadi Menteri Agama. Untuk meminta maaf saja, kagak pede, harus ditambah dulu dengan kata-kata sebagai pimpinan organisasi dengan 7 juta anggota. Padahal menteri, kata pemilik akun @gal. Jika diamati dari unggahan tersebut, dari atribut dan bajunya, beliau mengatasnamakan pribadinya sebagai Ketua GP Ansor, bukan pribadi sebagai Menteri Agama RI, kata pemilik akun @rin. Ya, ya sobat sekalian, memang ini berbuntut panjang ya terkait ucapan selamat Lebaran yang disampaikan oleh Menak Yakut Kholil Qomas. Sebenarnya kalimatnya biasa ya, tetapi ditambahi ya dengan tambahan sebagai pimpinan organisasi dengan 7 juta anggota ya. Dan ini juga patut kita pertanyakan ya, karena memang seyogyanya ya menteri atau pejabat ataupun bahkan presiden pun itu kalau sudah menjabat sebagai pejabat publik haruslah bisa melepas semua atribut organisasinya gitu, entah itu ormas atau partai politik ya, parpol ya. Karena ketika sudah menjadi pejabat publik, mereka otomatis menjadi milik publik ya. Mereka dibayar oleh rakyat, oleh pajak dari APBN pajak rakyat, kemudian tugas mereka adalah melayani rakyat gitu ya. Jadi bukan lagi memakai ataupun melayani kepentingan golongan ya, kepentingan kelompok ya, ataupun kepentingan khusus dari parpol ya. Entahlah itu menteri ataupun bahkan presiden ya, ketika menjadi pejabat publik harus mereka adalah netral ya, menjadi pejabat yang tugasnya melayani rakyat dan tidak boleh diembel-embeli lagi dengan jabatan
organisasi ormas ataupun jabatan yang lain. Nah, ini supaya lebih independen gitu ya. Bayangkan kalau masih mereka itu masih memakai atribut ataupun masih di belakangnya ada unsur ormas ya atau kepentingan atau kelompok, tentu saja apa yang jadi tugas dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu sudah tidak independen lagi gitu ya. Bahkan untuk presiden gitu ya, maka tidak kurang tepat jika kalau sudah menjadi presiden itu masih disebut sebagai petugas partai gitu ya. Dan ini sudah banyak disampaikan oleh para pengamat ya, karena memang kalau sudah menjadi presiden misalnya, mereka sudah menjadi milik semua rakyat gitu ya, baik mereka yang mendukung ya, yang mencoblos presiden yang dipilih ataupun yang tidak mencoblos ya, karena kalau sudah menjadi presiden harus melayani seluruh kepentingan masyarakat, seluruh kepentingan rakyat, begitupun dengan jabatan menteri ya, jabatan menteri yang kalau sudah menjabat ya maka mereka harus bisa melepaskan atribut ormasnya, atribut kendaraan ya, karena ormas kemudian partai politik itu hanyalah kendaraan yang harus mereka pakai pada saat konsentrasi saja gitu ya. Dan juga pada saat menjabat menteri itu hanya pada saat mereka sebelum menjabat. Kalau sudah menjabat sebagai pejabat publik ya harus dilepaskan untuk independensi dan untuk menciptakan good government dan clean governance ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana ya nggak enak gitu ya. Memang nggak enak jadi pegawai pejabat publik ya karena mereka harus independen ya. Kadang kalau menjadi uh, Menteri BUMN ya pernah disampaikan gajinya lebih kecil ya memang nggak enak ya, makanya jangan jadi pejabat negeri, pejabat negara ya, tetapi ya jadilah diri sendiri, be yourself ya. Jadi memang seperti itu ya, dan memang kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Menteri Agama ini juga patut dipertanyakan gitu ya, apakah apakah sebagai pejabat negara ataupun pejabat negara yang mewakili gitu ya, padahal kan mereka harus independen. Dan sampai saat ini memang apa yang dilakukan oleh Menak itu belum selesai kontroversi ya, masih banyak lebih banyak kontroversi daripada komentar-komentar yang bisa memberikan kesejukan gitu ya. Padahal sebagai pejabat publik ya haruslah bisa mengakomodasi ya seluruh kepentingan rakyat, seluruh kepentingan warga negara, masyarakat gitu ya, dan harus bisa merangkul semua kelompok gitu ya, dan bisa memberikan komentar yang sejuk ya, bukan malah sebaiknya gitu ya, mengedepankan kepentingan kelompok ya, kemudian tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat secara umum ya. Dan padahal kalau kita melihat kontroversi dari Menak ini masih belum selesai ya. Yang terakhir tentang SE ya, surat edaran Menteri Agama terkait masalah pengeras suara itu belum diproses ya. Ingat bahwasanya itu sudah banyak dipermasalahkan oleh umat Islam ya, meskipun Menak sendiri sudah ada argumentasi tersendiri, tapi itu kadung melukai hati umat terkait masalah SE, surat edaran tentang pengaturan pengeras suara gitu ya. Dan itu belum proses ya, padahal itu sudah dilaporkan, dan seyogianya kalau aparat dalam ini kalau fair ya harus segera memproses ya, meskipun dia pejabat, karena aparat dalam ini harus tetap menjalankan prinsip equality before the law ya, semuanya sama di depan muka hukum gitu ya. Nah itu berbeda ya. Jadi kalau kita ikuti ya perkembangan kasus dari Menak ini belum diproses, dan seakan apa yang disampaikan atau yang dilaporkan oleh beberapa ormas termasuk juga PA212 yang sudah melaporkan ke Barreskrim ya, katanya sudah diproses, diterima, tetapi
kenyataannya sampai sekarang belum ada proses ya. Pemanggilan aja belum ya. Pemanggilan sebagai saksi ya. Nah, itu berbeda kalau yang melakukan tindak pidana ya, yang terduga melakukan tindak ujaran kebencian yang bermotif sara itu dilakukan oleh di luar pemerintah ya. Misalnya yang kita lakukan dilakukan oleh aktivis, misalnya Saganda Nenggolan, Jumur Hidayat, ya Bang Edi Mulyadi dan lain sebagainya ya, termasuk juga Habibur bin Swit ya. Semuanya ketika dilaporkan itu ya langsung diproses ya. Apakah memang kecepatan proses ini karena mereka di luar kekuasaan ya. Apakah aparat tidak bisa memproses karena mereka itu sedang menjabat, kan ini jauh dari prinsip equality before the law ya. Seharusnya memang segala sesuatu yang berkaitan atau bersinggungan ya dengan hukum harus segera diproses ya, siapapun itu orangnya gitu ya. Dan memang ini memang masalah image gitu ya, image yang sedari awal sudah dibawa oleh Menak sendiri sebagai pimpinan ormas yang kiprahnya sudah kita tahu sendiri gitu ya di masyarakat. Selain kontroversi juga, misalnya melakukan pembubaran pengajian ya, suka menjaga gereja, lebih getol menjaga gereja, dan kemarin ada kritik ya, kenapa nggak menjaga gereja daripada menjaga kiai yang seharusnya mereka jaga gitu ya. Nah, ini memang image yang dari awal sudah terbentuk dan kadung tercoreng gitu ya. Dan kalau ingin sebagai Menteri Agama ya, seharusnya harus bisa memperbaiki ke depannya menjadi lebih baik. Artinya harus ada upaya-upaya dari Menteri Agama sendiri sebagai Menteri Agama yang sudah juga ya masih dikaitkan dengan pimpinan ormas, harus bisa mengubah image itu menjadi lebih baik ya. Apa saja itu? Misalnya harus merangkul kelompok-kelompok yang kemarin berseberangan gitu ya, PA212 ya, melakukan rekonsiliasi ya. Guna apa ya? Guna untuk menciptakan kedamaian secara di negeri ini gitu ya. Jadi setelah pada rezim ini itu pembelahan antara kelompok ya, itu sangatlah terlihat menganga gitu ya. Dan itu dikonfirmasi ataupun juga banyak dilakukan juga kontroversi oleh Menak itu sendiri ya. Kalaupun ingin membuat legasi menjadi lebih baik ya harus berubah gitu ya, lebih banyak merangkul, melakukan rekonsiliasi dengan kelompok-kelompok yang berseberangan ya. Bisa saja merangkul kelompok PA212 ya, kalaupun itu bisa dilakukan meskipun sulit ya, kalau ingin merubah image menjadi lebih baik. Karena seyogyanya Menteri Agama harus bisa memberikan suasana sejuk ya bagi seluruh rakyat ya, tidak terkecuali ya pihak-pihak yang kemarin memang banyak mempermasalahkan kebijakan-kebijakan dari Menteri Agama ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.